Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Kabupaten Barota Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan kurir ID Express 900-4198 sekian ya. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia XZ1 Compact varian mulus 92-95% ya. Harganya 1.325.000 normal. Ini file operator, sinyalnya pemakaian lama atau biasa disebut dengan ex Kemenperin ya. Untuk sinyalnya garansi sinyal sumber hidup ya, bebas reset, bebas flash. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan review singkat unit yang akan kita kirim. Yang pertama kita jelaskan dulu terkait kelengkapannya. Untuk kelengkapannya ya sesuai dengan deskripsi ya, kelengkapan ada HP plus bonus, dimana bonusnya adalah softcase, bisa bekas bisa baru tergantung stok yang ada. Jika softcase kosong atau bonus kosong maka akan dikirim unit only atau HP saja. Mohon maaf sekali lagi untuk saat ini ya, pengiriman kali ini kita tidak ada softcase ya, softcase bekas kosong, apalagi softcase baru juga kosong. Kita sudah order ya, tapi belum datang untuk softcase nya. Jadi dengan berat hati kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena kami di pengiriman kali ini hanya bisa mengirim unit only atau HP saja, begitu ya. Oke, kemudian kita jelaskan kondisi fisiknya ya. Untuk kondisi fisik, tampak depan seperti ini ya, tidak ada pecah atau retak, tidak ada pecah atau retak. Kemudian untuk LCD depan ini sudah ada hidrogelnya ya, bisa dilihat ini ada hidrogel atau pelindung ya, seperti ini. Nah, ada hidrogel atau pelindungnya. Kemudian untuk fisik bagian belakang seperti ini ya, kondisi fisik bagian belakang original ya, original Docomo ya, single SIM ya, satu kartu ya kalau Docomo. Kamera juga aman ya, tidak ada pecah, retak ataupun noda di kaca kamera ya, atau jamur di kaca kamera juga aman. Masih lumayan mulus ya untuk harga yang untuk varian yang 92-95% ya, seperti ini. Karena untuk yang varian tertinggi, untuk yang varian 95-97% itu sudah laku ya. Harganya 1.500.000 ya, jadi selisihnya hampir 200.000 ya, seperti itu. Kemudian untuk fisik bagian samping saya kira juga masih lumayan mulus ya. Untuk bezel bagian samping semua tombol masih berfungsi. Ini tombol shutter kamera ya berfungsi, ini tombol power on off gabung jadi satu dengan sensor sidik jari juga masih on. Kemudian ini tombol volume masih on ya. Kemudian untuk fisik bagian atas seperti ini ya, ada lecet halus ya. Untuk fisik bagian atas ada lecet halus seperti ini. Ini tempat jack audio 3,5. Kemudian bezel bagian samping di sini juga masih lumayan mulus. Ini tempat micro SD dan SIM card ya di sini. Nah, ini lecet ya, ini bukan krowa atau bukan gumpal ya. Ini bukan retak, bukan cuil, bukan gumpal ya. Ini adalah warna hitam, ini cat yang mengelupas ya, dari yang awalnya warna silver atau putih, lah ini catnya mengelupas menjadi hitam seperti ini. Jadi di sini pun juga begitu. Ini bukan gumpal, bukan retak ya, bukan cuil atau retak, itu bukan ya. Warna hitam ini adalah cat yang mengelupas seperti itu. Kemudian untuk fisik bagian atas sudah, bagian bawah ya. Untuk bagian bawah juga ada lecet halus di sini ya, bisa dilihat di sini ada lecet halus seperti itu ya. Untuk kondisi fisiknya ya, untuk yang harga 1.325.000. Nah, karena untuk yang mulus total itu kemarin sudah laku ya di harga 1.500.000 rupiah, cuma beda fisiknya aja ya. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke tes sinyal dan kartu micro SD ya. Ini sudah saya masukkan kartu Telkomsel ya. Nah, ini seperti ini kartu Telkomsel ya, ini sinyalnya sudah muncul. Kemudian data sudah kita nyalakan ya, sudah muncul 4G plus. Sayangnya ini tidak ada paketannya ya, jadi tidak
bisa buat buka YouTube atau browsing ya, karena Telkomsel paketannya mahal. Jadi untuk nomor Telkomsel ini saya rawat hanya untuk m-banking atau terima OTP dari bank, gitu aja ya. Nih, kita hanya memperlihatkan bahwa sinyalnya sudah muncul 4G Plus dengan Telkomsel. Ini bebas reset ya, bebas reset, bebas flash, garansi sinyal seumur hidup. Kemudian untuk kartu memori tadi sudah saya masukkan 64 GB, di sini bisa terbaca ya. Untuk SO02K ini memori internalnya 32 GB ya, masih sisa yang kosong 21 GB. Kemudian ini kartu SD tadi saya masukkan 64 GB, sisa 62 GB. Oke, bisa kebaca ya. Kemudian kita masuk ke cara setting APN ya. Jadi perlu atau harap diketahui bahwa setiap HP Sony itu wajib setting APN ya ketika ganti kartu. Jadi misalkan nanti tiba di Barito ya, ketika tiba di rumah Anda ganti pakai kartu Indosat atau Tri atau Smartfren atau XL, dan jadi harus setting APN dulu gitu ya. Harus setting APN dulu. Caranya bagaimana? Masuk ke setelan, kemudian jaringan internet, kemudian jaringan seluler ini, kemudian lanjutan ya, bawah sendiri ada nama titik akses. Nah ini pastikan ada APN nya, jangan sampai kosong. Bagaimana kalau kosong? Kalau kosong tinggal ditambahkan ya, klik tanda plus ini, kemudian nanti yang diisi nama APN dan nama pengguna. Contohnya seperti ini, yang diisi nama internet, APN internet, nama pengguna internet. Yang diisi 3 itu, yang lainnya dikosongi saja ya. Nama internet, APN internet, nama pengguna internet. Kemudian klik titik 3 pojok kanan atas ini, klik simpan. Kemudian jangan lupa dicentang. Nah seperti ini, jangan lupa birunya dicentang sehingga nanti bisa untuk internetan seperti itu ya. Semua HP Sony versi Jepang atau versi luar itu wajib setting APN dulu ya, baik yang harganya 1 juta ataupun yang harganya 20 juta ya, tetap wajib setting APN seperti itu, kecuali yang versi global ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke pengecekan beberapa fungsi dasar ya. Yang pertama kita cek dulu untuk touchscreen ya. Oke, kita pastikan touchscreen aman ya. Sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih tips ya untuk para pengguna HP Sony. Yang pertama, tips dari kami ketika bepergian ya, jangan dimasukkan ke celana yang terlalu ketat, seperti celana jeans yang terlalu ketat seperti itu ya, karena ditakutkan ketika Anda jongkok, ketika Anda duduk bersila, HP-nya tertekan sehingga mengakibatkan LCD-nya kegencet ya, ketekan, bisa mati atau terjadi shadow garis pada LCD-nya seperti itu. Kemudian ketika tidur juga seperti itu. Ketika tidur usahakan jangan disanding ya, usahakan HP-nya diataskan di atas meja sehingga ditakutkan nanti tertekan ya, ditakutkan nanti tertekan, tertindih ketika tidur sehingga mengakibatkan rusak pada LCD seperti itu. Kemudian tips yang kedua dari kami, jangan sampai overcharging ya. Jadi karena ini HP-nya kecil, baterainya juga kecil, jadi jangan sampai overcharging atau dicas selama berjam-jam, apalagi ditinggal tidur. Misalkan ketika Anda tidur kemudian melihat baterainya lemah, terus Anda cas kemudian ditinggal tidur semalaman ya, itu sangat tidak bagus bagi baterai dan mesin. Ditakutkan terjadi konslet pada baterai atau terjadi konslet pada mesin sehingga mengakibatkan mati total pada HP itu sendiri ya. Lebih baik ketika Anda mau tidur kemudian baterai lemah, biarkan saja ya, dicas ketika bangun tidur, misalkan jam 5 pagi, nanti mau berangkat kerja misalkan jam setengah 7 pasti sudah penuh ya, karena HP-nya kecil dan pengecasannya cepat sekali. Itu lebih aman ya, dan lebih aman untuk perawatan si HP-nya itu sendiri. Kemudian tips yang ketiga dari kami, jangan sampai overheat ya atau over panas ketika HP digunakan untuk live streaming, untuk main game misalkan ya, sehingga HP-nya panas. Tolong dihentikan dulu, didiamkan dulu, berhenti main game dulu, HP-nya didinginkan dulu. Ketika HP sudah dingin baru main game lagi atau live streaming lagi seperti itu ya. Karena jika HP terlalu panas dipaksakan untuk terus digunakan, akan mengakibatkan panas pada CPU, bisa mengakibatkan mati total pada HP itu sendiri ya, seperti itu.
Lebih baik kami sarankan ya jika dipakai dengan kalau ingin dipakai dengan dalam kondisi yang lama, bisa membeli cooler ya atau pendingin yang biasanya ditempelkan di sini, sehingga ketika main game ya itu bisa agak lama karena HP-nya tahan dingin, dibantu dengan cooler itu ya. Oke, seperti itu. Oke, itu tadi 3 tips penting dari kami ya. Seperti ini untuk baterai, untuk touchscreen aman ya, kita pastikan aman, tidak ada kendala di touchscreen. Kita lanjut ke LCD ya atau display. Ya, baru saja ada kereta lewat ya, mohon maaf jika suaranya kurang terdengar. Nah, ini warna putih ya, aman warna putih. Ini kelihatan kotor, ini hidrogelnya ya, bukan di dalam. Kelihatan kotor, ini hidrogelnya. Oke, putih bersih, tidak ada shadow, tidak ada bercak, tidak ada kuning atau burn in atau lain sebagainya ya, bisa dilihat. Kemudian untuk ini warna abu-abu juga masih oke ya. Kemudian ini warna hitam, kemudian merah, kemudian hijau, kemudian ini biru ya. Oke, video gradasi. Oke, ini garis tidak ada yang putus. Kemudian gradasi lagi ya, gradasi lagi, kembali ke warna putih. Oke, saya kira sudah cukup ya untuk LCD ya. Kita kemudian masuk ke LED atau notifikasi lampu LED ya. Perhatikan pojok kiri atas ya, lampu LED kedip-kedip menyala. Kemudian masuk ke speaker. Speaker atas, speaker bawah. Lanjut ke mikrofon. Halo, tes mikrofon 1 2 3 cek 1 2 3 mikrofon cek 1 2. Halo, tes mikrofon 1 2 3 cek 1 2 3 mikrofon cek 1 2. Kita cek sekali lagi ya untuk mikrofon. Halo, cek mikrofon 1 2 3 tes 1 2 3 cek 1 2 tes 1 2. Halo, cek mikrofon 1 2 3 tes 1 2 3 cek 1 2 tes 1 2. Oke, kedengaran. Kita lanjut ke kamera ya, kamera utama dulu atau main kamera. Oke, bisa. Kemudian kamera depan. Bisa ya. Kemudian ke lampu flash. Lampu flash juga nyala. Kemudian ke sensor kompas dulu, angkanya berubah. Kemudian akselerometer, belanya bergerak. Kemudian giroskop, kubusnya bergerak. Kemudian prox sensor cahaya ya, angkanya berubah. Kemudian proximity on, bisa ya, on off proximity. Kemudian baterai health juga masih hijau. Kemudian fingerprint atau sensor sidik jari masih oke ya. Oke, yang terakhir sensor NFC ya. Untuk NFC sudah nyala ya. Kemudian kita buka aplikasi cek saldo, kita ambil e-money sebentar ya. Ini kita tempelkan aja. Oke, ini ya, bisa membaca e-money atau e-tol dari Bank Mandiri. Sekali lagi ya. Oke, saya kira sudah cukup ya untuk pengecekan. Kita lanjut ke proses packing ya. Sudah hampir 15 menit. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya. Oh ya, untuk nomor IMEI sebentar. Untuk nomor IMEI kita masuk ke tentang ponsel, sistem. Nah, ini nomor IMEI yang akan kita kirim ya, dengan nomor IMEI 3581590 sekian-sekian dengan akhiran 25441 ya. Versi Android 9.
Oke, kita masuk ke proses packing ya, sudah 15 menit. Kita copot dulu kartunya. Nah, ini micro SD nya ya, micro SD 64 GB. Kemudian di sini ini adalah SIM cardnya, di sini di bawah ini kita tarik. Nah, ini SIM card, kita masukkan lagi, kemudian ini kita masukkan. Oke, kita masuk ke proses packing. Oke, terima kasih banyak.